luar biasa atas masa depan kami. Ampuni kami kalau kami pernah meragukan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami pernah hilang kepercayaan ke hadapan-Mu. Tapi hari ini kami punya ekspektasi yang tinggi terhadap Engkau. Sehebat apapun masalah yang kami hadapi, dalam nama-Mu ada jalan keluar. Sehebat apapun masalah yang kami hadapi, dalam nama-Mu ada jawaban. Sesulit apapun hidup yang kami jalani, kami percaya di dalam-Mu ada kelegaan yang luar biasa. Berbicara atas kami, baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk bisa menjamah kami, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk bisa mendengar doa-doa kami. Amin. Berikan kami pemulihan, berikan kami jawaban, berikan kami kemampuan untuk bisa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bapa, berbicara, kami siap dipulihkan dan diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-Nya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan dulu Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar? 1 bulan saya tidak ketemu Bapak Ibu. Saya baru nyampe kemarin hari Jumat dari Amerika. Saya berkumpul dengan cucu saya yang sangat cantik, sangat pintar, sangat luar biasa. Dan saya hidup di keluarga pendeta. Sekalipun saya gembala sidang, saya harus ikut aturannya gembala sidang yang sedang saya tepati. Kita ikut aturan-aturannya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya di Amerika, saudaraku, kami bangga Indonesia namanya disebut berulang-ulang tes. Indonesia, saudaraku, dianggap bisa menjaga kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Dan ini sesuatu yang luar biasa di mata dunia. Saudaraku, saya tarik ke belakang. Ternyata Katolik itu menyimpan lebih dari 340 jenazah di bawah Saint Peter di Vatikan. Mayat-mayat daripada Paus itu yang disebut adalah santo. Saudara ini kasih Tuhan, saya tidak melihat mayatnya bagaimana, cuma saya mau katakan apa? Segala sesuatu pasti berakhir. Amin. Kok gak ada amin? Amin. Oh iya, segala sesuatu pasti berakhir. Siapapun saudara, siapapun saudara. Saudara mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau setengah ganteng, ancur-ancuran. Haleluya. Itu pasti berakhir. Mau putih, mau keriting, mau keribu, tetap akan berakhir. Haleluya. Dan ditunjukkan peti-peti jenazah, menurut saya nggak ada gunanya semuanya. Karena Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata apa? Tubuh akan kembali menjadi debu dan tanah, dan roh kembali kepada yang punya. Kok saudara kayaknya kurang paham? Aminnya jelas. Amin. Amin. Itu loh, haleluya. Terus ditambah lagi peristiwanya gembala di atas saya. Saudara jangan salah, saudara ini beribadah di GBI EOM, Epicenter of Mercy. Yang kasih nama EOM adalah almarhum Pendeta Rita Solihin. Ya, waktu itu ada 3 nama: Epicenter of Grace, Epicenter of Prayer, Epicenter of Mercy. Saya pilih Epicenter of Mercy, dan itulah beliau yang kasih. Ketika saya diskusikan dengan putri saya di Amerika, saudara, saya cuma ambil kesimpulan. Siapapun kita, mau terkenal atau tidak, mau hebat atau tidak, suatu ketika kita akan berakhir. Amin. Amin. 2 Petrus 3:11. Tolong. 2 Petrus 3:11. 2 Petrus 3:11. Ayat ini saudaraku mengingatkan kita bahwa di bawah kolong langit dan bumi ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang hebat di antara kita, nggak ada. Coba lihat. Jadi jika segala sesuatu itu akan bilang yang keras, akan hancur. Bu, engkau yang merasa cantik, suatu ketika kecantikanmu hancur. Ya, ibu-ibu, mau engkau rawat cara bagaimanapun juga, engkau akan hancur suatu ketika. Ibu, amin ibu. Amin. Ya makanya kalau engkau cantik jangan pernah sombong. Yang cantik aja nggak sombong. Apalagi yang
Saudara yang bilang, bukan saya. Jadi kalau segala sesuatu itu akan apa? Akan hancur secara demikian. Baca selanjutnya dengan keras. Oh lihat, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Kesudahan kita tidak pernah ada yang tahu bahwa ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan berkata demikian, aku datang seperti pencuri. Betul nggak? Makanya saudara yang ikut everyone hati-hati. Bukan Tuhan datang loh tahun-tahun 2033, enggak. Tetapi kita diizinkan mengalami perjumpaan secara autentik. Artinya apa? Setiap orang diberi kesempatan untuk bertobat. Amin. Yang sering ke gereja saja tidak bertobat, apalagi kita mau menobatkan orang lain. Betul tidak? Coba lihat saudaraku, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang hidup suci, yang hidup saleh saja akan ditampi. Apalagi hidup yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya berdoa setiap kita hari-hari ini mengisi waktu kita tidak dengan main-main, tapi sisa hidup yang Tuhan percayakan atas kita, kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Amin. Saya perlu sapa yang di rumah saudaraku, karena saya mau kasih berita baik bahwa Facebook kita ini setiap minggu yang nonton lebih daripada 6.000. Yang hadir tidak ada 10% dari 6.000. Apa yang bertobat yang di luar atau yang di sini yang bertobat? Haleluya. 6.000 loh. Makanya harus disapa, tolong Mika nanti disapa. Mereka dikasihkan greeting karena mereka berharga di mata Tuhan. Saudara jangan bangga dengan gereja ini penuh. Kalau Mekarsari, Cimanggis bertobat, kita ibadah 1 minggu 20 kali gak akan muatnya. Gak akan muatnya. Yang penting sekarang apa? Kita bertobat dan hidup kudus. Kalau firman mengingatkan kita, alasan apa kita main-main sebenarnya dikasih Tuhan? Alasan apa kita gak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Alasan apa kita siom-siom kuku? Alasan apa menyembah Tuhan kita gak fokus? Bukankah segala sesuatu akan hancur? Amin. Bilang kanan kirimu, hidup kudus. Yuk, yang bisnis yang kudus, kerja yang kudus, melayani yang kudus. Kenapa? Karena segala sesuatunya tidak ada yang kekal, semuanya akan hancur, dan kita pun akan mengalami perkara yang sama. Tepuk tangan bagi Allah kita hari ini. Pak, harusnya bagaimana? Apakah saya tinggal di gereja saja? Oh, enggak ada begitu. Enggak. Pak, saya harus berdoa 24 jam? Enggak. Saya mau katakan, engkau masih punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Amin? Amin. Boleh, PowerPoint-nya. Tolong. Sorry, dari Amerika bahasa Inggris ini ya. Haleluya. Amin. Klik tahun 23, 24, 25, 27 dan seterusnya. Klik terus. Kenapa kita punya pengharapan saudaraku? Amsal bilang begini, karena masa depanmu sungguh. Bilang kanan kirimu, masa depanmu ada. Masa depanmu ada. Bilang kanan kirimu, raih masa depanmu. Raih kemenanganmu. Raih kemerdekaanmu. Jangan jadi budak dosa. Hiduplah dalam kebenaran. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Dan harapan tidak akan hilang dalam Tuhan. Saudara boleh mengalami pergumulan yang hebat. Saudara boleh mengalami situasi yang sulit. Saudara boleh mengalami pekerjaan yang mungkin tidak menghasilkan hasil yang baik. Tapi dengar baik, pengharapanmu dalam Tuhan itu luar biasa. Bu, Pak, lihat saya sebentar. Yang di rumah juga. Orang yang paling menderita bukan orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang paling menderita itu bukan bukan orang miskin, bukan orang yang cacat, tidak. Tapi orang yang paling menderita adalah orang yang hidup tidak punya pengharapan. Banyak datang. Haleluya. Anak muda, siapa yang belum nikah? Coba angkat tangan yang belum nikah. Yang belum nikah angkat tangan. Yang angkat tangan dengan baik. Kalian masih punya masa depan. Jangan sia-siakan masa mudamu. Raih masa depanmu. Karena masa depanmu itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Allah. Dalam yang kedua, tidak ada pribadi seperti Allah yang dapat menjamin masa depan kita dengan apa?
Dengan kepastian. Yeremia 29:11, boleh dengan cepat multimedia buka. Yeremia 29:11. Tuhan gak fokus pada masa lalu saudara. Tuhan tidak fokus pada hal-hal yang sudah lewat. Tuhan tidak fokus dengan hal-hal yang masa lalu. Bilang kanan kiri, jangan suka ingat-ingat masa lalu. Yang keras. Jangan ingat-ingat. Bu, ibu-ibu lihat saya sebentar, ibu-ibu terutama. Bu, jangan ingat-ingat masa lalu. Amin. 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 Ya, karena masa lalu kalau diungkit satu muncul yang kedua, dua muncul yang ketiga, karena selesai, hukum Taurat jadi pakai. Kenapa tersinggung? Enggak apa-apa, saya singgung terus. Dia baca, sebab aku ini mengenai siapa? Mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan firman Tuhan yang lain berkata apa? Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi anak kita. Katakan haleluya. Oh Pak, saya punya masa lalu. Oh Pak, saya punya kejadian. Boleh. Yang bicara juga begitu. Kita punya masa lalu. Siapa yang punya masa lalu? Tidak punya masa lalu di sini. Betul nggak? Ada yang di sini tidak berbuat dosa di masa lalunya. Kelihatan kok wajah-wajah berdosa. Amin. Kelihatan saudara ngaku dan tidak saudara berdosa. Tetapi ingat sekali lagi, Tuhan gak fokus masa lalumu. Tuhan hanya fokus kepada masa depanmu. Amin. Amin. Kalau tidak, saudara hidup nanti ada bayang-bayang masa lalu. Ada tipe tiga orang. Saya belajar dari istri saya ini. Ada orang saudaraku ngomong dulu, mikir belakangan. Jangan tolak-tolak kalau itu saudara ya sudah tobat yo. Haleluya. Jadi ngomong dulu, pikir belakangan. Tidak peduli nyakiti orang itu tidak. Yang kedua, ada orang yang wise, mikir dulu, baru ngomong. Ada yang ketiga. Saudara jangan senyum-senyum lihat saya. Yang ketiga belum. Ada yang orang ngomong terus, tidak pernah berpikir. Ini bahasa Jawanya dablek. Ngomong nyakiti orang tidak pernah berpikir. Nanti kalau omongannya kan, oh masa? Saya berdoa di tempat ini gak ada yang ketiga. Anda berpikir dulu sebelum berbicara, karena Anda punya masa depan, perkataan penuh dengan kuasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan garanti masa depan kita, Bapak Ibu. Memang dalam mengikut Tuhan bukan berarti jalanmu highway, bukan jalanmu tol tanpa hambatan. No, diizinkan ada polisi tidur. Polisi tidur aja bikin susah, apalagi polisi bangun. Betul nggak? Polisi tidur, jalan rusak, ada batu yang tajam. Bahkan kadang-kadang sama Tuhan saudaraku diajak U-turn, diajak berbalik. Tapi dengar baik, selama Tuhan ada dalam hidupmu, engkau aman di tangan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kalau ada yang pernah ditipu, maaf, itu masa lalu. Dengar baik, selama Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Amin. Engkau pernah dikhianati, selama Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Amin. 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 Karena untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Olehnya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Klik berikutnya kalau dia. Bagaimana caranya saudara dikasih itu? Yang pertama, untuk pegang masa depan, baca Yesaya 41 ayat 10. Fear not. Jangan takut. Bilang kanan kiri, jangan takut masa depan. Bilang kanan kiri, kesusahan sehari cukup sehari. Hari esok ada bonusnya tersendiri. Minggu lalu mungkin cuan kita kurang. Hari esok kita penuh dengan pengharapan. Kalau cuan ambilnya kita. Ada.
Oke, saya lanjutkan. Janganlah belum. Janganlah takut. Sebab apa? Kalau saya keluar gedung ini, saudaraku, Om Songyanan ngawal saya, jalan saya nggak mungkin begini. Nggak mungkin begini. Ada Om Songyanan, jalan saya pasti gagal. Sebelahnya ada Hans lagi, tambah gagal. Betul? Ada Bung Domingus di belakangnya, ada orang lihat apa ya? Nah, ini yang menyertai manusia. Betul nggak? Tapi lihat, sebab aku yang menyertai engkau. Yang menyertai saudara bukan Om Songyanan, bukan Bung Han, bukan Bung Domingus, tapi yang menyertai saudara disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Makanya Musa bilang begini, ya langkahku cukup, nanti kita yang nyanyi. Amin. Kalau langkah kita diatur oleh Tuhan, sekalipun ada jebakan Batman, kalau Tuhan yang memegang saudara, saudara pasti menang. Yang berikutnya, saudara dikasihkan, Alkitab berkata apa? Jangan bimbang sebab aku yang Allahmu. Berapa banyak orang Kristen rajin ibadah, rajin doa, ikut praise and worship segala macam, tapi hidupnya penuh dengan kebimbangan, penuh dengan keraguan. Pak, Bu, omong kosong kalau kita tidak pernah bimbang, dusta kalau kita tidak pernah bimbang. Betul? Yang bicara pernah bimbang? Pernah. Tapi saya tidak mau kebimbangan menguasai hidup saya. Setiap saya naik pesawat, istri saya lalu berdoa. Dah amin. Kemarin belum stres ya, karena saya berangkat dari Philadelphia, terbang menuju ke Doha, itu 13,5 jam di atas udara. Dia WA saya nggak saya jawab. Bagaimana jawab? Nggak ada sinyal di sana. Pasti dia juga khawatir dong kalau suaminya yang ganteng ini. Ya. Saudara curiga gitu. Iya. Saya setiap lihat flight inside itu, nggak ketemu nih ya, nggak nyampe. Saya nonton film India, kungfu panda segala macam, 5 judul film pantat, saya udah pindah ke depan nggak nyampe. Ada ragu, ketika pesawat turbulennya juga ragu, kutu, cuma ada gimana ya? Tapi dikasih Mazmur 121 istri saya, tangan Tuhan menjaga dari setiap bencana. Tadi pujiannya kan bagus, 1000 rebah sebelah kiri, berlaksa di sebelah 1000 itu berbicara 1000 masalah. Lah banyak orang nyanyinya hebat, 2 masalah udah putus asa. Bilang kanan kirimu, kamu jangan gitu ya. Haleluya. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan apa? Tangan kananku yang membawa apa? Janji Tuhan pasti digenapi. Saudara masuk dalam kemenangan, menuju kepada kemenangan. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang di rumah saudara mengalami kemenangan. Link berikutnya, Markus pasal 14. Ini Tuhan sendiri pernah mengalami ketakutan. Tuhan sendiri. Waktu di Getsemani, Petrus, Yakobus dan Yohanes disuruh berjaga-jaga 1 jam. Dia akan berdoa sejauh 1 lemparan tombak. Tetapi 3 murid itu tertidur. Dia bilang begini, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ia huruf besar. Siapa dia? Yesus Tuhan sebagai kemanusiaan. Amin. Saudara nggak usah bilang Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Secara keilmuan teologis nggak perlu disampaikan. Kalau bilang 100% berarti ada angka kemungkinan 110%. Kalau kita bilang Yesus ya memang manusia, tapi Yesus juga Tuhan. Bisa 100%, bisa juga 110%. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Ya, seperti katakan amin. Amin. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan jagalah. Tuhan sendiri sebagai kemanusiaan yang mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan. Makanya saudara, bimbang itu masih masuk akal. Takut itu hal yang memang bisa menimpa manusia. Tapi pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan sampai ketakutan, kebimbanganmu melebihi imanmu.
Yang setuju katakan Amin. haleluya. Klik berikutnya. Tolong. Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Yuk baca yang keras 3-2. Iya. Allahku Pak Bu, setiap kita pasti diberkati Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Setiap kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Yang jadi masalah berkatnya nyampe tidak? Kan itu masalahnya. Amin. Loh iya. Yohanes 10:10b, aku datang supaya kamu boleh hidup dan hidupku hidup yang berkelimpahan. Itu pasti. Saudara diberkati pasti. Masalahnya sekarang Tuhan mau lihat dulu dasar untuk berkat diberikan ada atau tidak. Amin. Saudara nggak bisa minta cash money dari Tuhan, nggak bisa. Saudara nggak bisa bilang dingin, Tuhan aku mau supaya masalahku disingkirkan. Nggak ada bisa begitu. Tidak ada ayat yang memampukan kita menyingkirkan masalah, tapi yang ada adalah kita dimampukan menghadapi masalah. Setuju atau tidak? Saudara mau setuju atau tidak itu beda. Amin. Saudara nggak bisa tengking-tengking masalah. Masalah tetap terjadi karena diizinkan terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, terus ku percaya semua untuk kebaikan. Amin. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Pak Bu, lihat saya sebentar. Anda perlu Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Anda perlu Tuhan. Yang butuh Tuhan kita, bukan Tuhan yang butuh saudara. Nah, enak kan ini. Makanya kita perlu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita perlu total di hadapan Tuhan. Kita perlu hidup yang melekat kepada Tuhan. Mazmur 91:14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya, aku akan menolongnya. Ayat 15 berkata apa? Ketika dalam kesesakan, aku akan menjawabnya. Yang setuju tepuk tangan bagi hati. Ya, Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam siapa sih yang lebih kaya daripada Yesus? Nggak ada. Kalau Tuhan jual bintang satu, nggak ada konglomerat di dunia yang bisa sanggup beli, termasuk Elon Musk. Haleluya. Amin. Ya, betul saudara dikasih Tuhan. Saya kemarin pelayanan di Amerika, saudaraku, ketika camp, itu yang datang maaf ya, pendidikannya bukan S1. Rata-rata mereka PhD. Mereka orang pintar. Orang Indonesia yang dikirim mengambil PhD, mengambil doktor segala macam. Tetapi mereka bodoh. Mereka merendahkan diri, nggak ada yang arogan. Saya nggak berani pakai gelar-gelar saya di sana karena lawannya kuat. Loh iya. Dia tanya, lu S3 Indonesia aja kok kaya? Di sana PhD sana aku ngepel gereja. Serius. Tanya Bu Dendi. Mereka PhD bakar roti untuk makan jemaat. Saya mau katakan demikian loh. Kalau orang yang hebat saja mau merendahkan diri, saya percaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Yang jadi masalah, kita nggak hebat tapi sombong. Persimbongan. Bilang kanan dirimu, kamu hebat nggak sih? Kok pertanyaannya nggak? Saya mengatakan yang hebat hanya Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau saudara perlu berkat, siapa yang mencukupi? Yesus melalui suami-suami dengar. Amin. Amin. Kalau saudara pengen damai, siapa yang menutupi? Jangan tanya damai semalam itu. Nah ini kacau nanti. Haleluya. Klik berikutnya. Yuk. Yang ketiga saudaraku, Tuhan menyertai kita sampai kapan? Wow. Tuhan mau menyertai kita. Pertanyaan saya balik, mau nggak saudara disertai Tuhan? Kan itu pertanyaannya.
Semua kita kepingin finishing well. Bu, Pak, orang mati diiringi banyak orang. Itu bukan ukuran berkenan di hadapan Tuhan. Tidak, enggak ada itu. Salah kalau anggapan seperti itu. Bagaimana kalau penginjil mati di tengah hutan? Betul? Bagaimana kalau tentara yang berperang di tengah laut harus dibuat tengah laut? Jadi kematian, finishing well, itu adalah perkara hubungan kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku, Allah memang mau menyertai kita. Betul? Tetapi yang jadi masalah adalah mau nggak kita disertai Tuhan? Kemanakah aku harus pergi? Betul? Menjauhi rohmu, Tuhan. Betul? Tuhan mau ngikut saudara. Tuhan mau menyertai saudara. Tapi saudara yang tidak mau diikuti Tuhan. Ibadah tunggu di WA, di SMS, di telepon, diingatkan, diketok pintunya, ditarik-tarik, dijemput pakai angkot. Haleluya. Mengerikan sekali ini. Padahal sorga terbuka loh buat kita. Tapi kadang-kadang kita sibuk. Gak datang, Pak, tolong ada acara ulang tahun. Sorry Pak, gak datang arisan. Nah, dikit-dikit WA saya, sorry Pak, arisan. Arisan terus datang. Bingungnya. Bilang kanan kiri, dahulukan Tuhan. Yang keras bilang dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan kau dahulukan, apa sih saudara kerja? Uang, berkat, terlalu kecil buat Tuhan. Firman-Nya bilang begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kapan? Akhir zaman. Kalau Allah menyertai kita, siapa yang akan menghalangi kita? Betul nggak? Amin. Anak muda, saya bicara anak muda dulu, karena saya ingat Pak Pardede masih muda. Saya kasih tugas ketemu Pak Pardede, kita hajar terus hari ini. Setelah dikasih Tuhan, anak muda, lebih baik engkau mengawali hidupmu hari ini dengan susah payah, tapi akhirnya engkau mendapatkan kemenangan. Amin. Daripada engkau happy, tapi pada akhirnya engkau mengalami kesulitan. Ini saya dapatkan nilai apa, saudaraku? Ketika anak saya yang di Amerika maupun di Indah, Pak, perjuangan ini kok berat ya Pak? Dengar, Pak, Tuhan tidak akan pernah tutup hasil perjuangan. Oh, anak saya kerja keras, saudara. Anak saya kerja keras. Tapi saya percaya dengan iman sebagai orang tua, nak 3-4 tahun lagi itu akan melesat luar biasa. Amin. Orang tua berkewajiban melepaskan tingkah. Halo, seperti Ishak kepada Yakub. Betul tidak? Ayo orang tua, berkati anaknya, jangan kutuki. Betul, berkati dia. Kalau ada visi, tumpang tangan buat dia. Jangan karena malas kita marah-marahin terus. Betul? Yori ini malas. Mana Yori? Oh, dia di belakang. Selamat Yor, kamu sudah diwisuda jadi sarjana teologi. Nanti kalau ada pendeta Yori Laya, dialah orangnya. Amin. Dan hebat buat Mika sama Farida, ijazah sudah didapatkan. Amin. Jadi di gereja kita sudah banyak sarjana teologi. Kalau sampai ada yang tersesat, terlalu. Betul, terlalu betul. Sudah banyak ini ahli-ahli, bukan ahli Taurat loh Pak ya. Yang terus yang terakhir, Mas, Bro. Tolong, Bro. Sudah habis? Oh, kasihan. Tuhan menyertai engkau. Sampai kapan? Bilang kanan kirimu, jangan takut masa depan. Bilang kanan kirimu, jangan takut apa yang akan kau makan. Saya berdoa buat saudara, kalau diizinkan saya bernubuat, bisnismu berhasil, keluargamu berhasil, anak-anakmu berhasil, rumah tanggamu berhasil. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kalau tangan panjang bagi Allah kita, katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya udah makan berdiri.